Oke, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Pak Lukman dan juga Bu Titi di sini penambahan dari anggota DPR ini. Kembali ke pertanyaan saya tadi, kalau ini saya membayangkan akan sangat rumit sebenarnya kalau kita memang ingin menghitung yang betul dan pembagian yang betul terhadap kursi-kursi DPR ini, terutama setelah penambahan. Bagaimana agar ini terhindari bukan penentuan dari fraksi-fraksi atau persetujuan dari fraksi-fraksi saja dan bukan malah memikirkan masyarakat pada saat menentukan pembagian kursi ini. Iya, dulu kita punya skenario bahwa karena memang ada keterbatasan waktu di dalam membahas RUU Pemilu ini, maka isu soal misalnya besaran parlemen, lalu distribusi kursi dan alokasi itu bisa kita endapkan sambil kemudian kita meyakinkan masyarakat, publik Indonesia bahwa ini ada yang salah nih dengan distribusi kursi kita begitu. Tapi kan kemudian pilihan itu tidak menjadi pilihan, yang diambil adalah ketika tantangannya harus realokasi, redistribusi, lalu ada sentimen-sentimen yang mengatakan ini akan ada disintegrasi dan lain sebagainya, maka solusinya adalah menambah 15 gitu ya. Tapi yang terpenting adalah 15 ini tidak boleh dibiarkan hanya sifatnya tambal sulam. Karena posisi saat ini ada 19 kursi yang itu mengalami under dan over, kelebihan dan kekurangan. Jadi mestinya ada 19 kursi yang kelebihan itu diberikan kepada yang kekurangan. Tapi kan kalau kita pakai 19, itu berarti kan realokasi dan redistribusi. Nah sekarang ada penambahan 15. Pertanyaannya adalah 15 ini menggunakan parameter apa untuk didistribusikan dan ke provinsi mana? Maka yang harus digunakan adalah prinsip-prinsip yang konsisten. Yang pertama adalah anggota DPR itu mewakili penduduk. Gitu ya. Itu sebagai yang parameter pertama. Karena dia mewakili penduduk, mau tidak mau konsekuensi realokasi itu tetap harus dilakukan. Sebab yang ada sekarang, kalau tidak dilakukan realokasi, yang dilakukan oleh Pak Lukman Edy dan kawan-kawan tetap saja tambal sulam. Daerah yang kelebihan akan tetap mengalami kelebihan dan tetap ada disproporsionalitas. Selain memang ada pendapilan kita yang juga bermasalah. Contoh, itu Jabar 3 harus diselesaikan. Yang dapilnya itu lompat. Kota Bogor gabung dengan Cianjur. Jadi kalau mau ke Cianjur dari Kota Bogor, lewati dulu kabupaten. Padahal tidak boleh begitu. Kalsel 2 juga begitu gitu. Nah termasuk jangan dilupakan ada problem penting soal kalau kita bicara konstituensi atau representasi. Teman-teman kita di luar negeri, warga negara Indonesia yang di luar negeri itu dapilnya bergabung dengan Jakarta 2, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Padahal kalau dari sisi teori representasi, kepentingan representasi dan konstituensi warga negara Indonesia di luar negeri berbeda dengan yang di Jakarta. Hanya mengakomodir saja gitu. Mestinya sekarang kalau kami berharap yang 15 ini harus didistribusikan secara proporsional. Oke, saya langsung Pak Lukman, bagaimana tuh nanti pembagiannya? Apalagi kalau tadi Mbak Titi bilang mau tidak mau sebenarnya realokasi ini harus tetap ada karena kita ingin yang efektif juga nih representasi, jangan sampai kurang, jangan sampai berlebih juga. Ya, nanti mungkin Perludem Mbak Titi silakan aja nanti mengajukan kepada Pansus formula distribusi terhadap 15 tambahan ini. Tapi memang soal menghitung ulang hanya berdasarkan jumlah penduduk itu sudah kita sepakati. Akhirnya kita terhadap data luas laut itu tidak punya masing-masing provinsi, harus kita terima keadaan itu. Sehingga kemudian usulan kami untuk menambah perhitungan geografis di dalam menghitung representasi ini kita nggak teruskan itu. Pemerintah juga berat sekali untuk menghitung luas wilayah berdasarkan luas laut itu. Terus yang kedua, kita sepakati juga bahwa distribusi 15 itu akan dilakukan pembicaraan secara intensif dengan pemerintah. Mana formula yang paling adil, ya, yang mengatasi masalah selama dan konsisten. Ya, dan konsisten. Dan konsisten, betul. Pemilu kapanpun masih bisa dipakai gitu, ya. Jangan kemudian nanti tahun 2024 begitu ya. Nanti berubah lagi formulanya. Atau giliran untuk provinsi saya formulanya A, untuk provinsi yang berbeda-beda lain formulanya B. Tapi kalau ini Pak Lukman, apa yang disebutkan oleh Pak Cahyo seperti Anda bisa lihat di koran Kompas ini. Sepertinya Pak Cahyo sudah ada gambaran kira-kira kursinya akan kemana. Di sini kan disebutkan bahwa Kaltara 3 kursi, Riau 2 kursi, Lampung 2 kursi. Jadi ketika fix atau gimana? kami tanya kepada pemerintah dari mana muncul angka 15, Pak Cahyo memberitahu kita, menyampaikan kira-kira seperti gini, ya, 2 Riau tambah 2, kemudian Kalimantan Barat tambah 2, kemudian Sumatera Selatan tambah 1,
Ya. Seperti ditanya angkanya dari mana itu? Kita kejar angka dari mana, kemudian ditutup oleh Pak Menteri, Pak. Ya udah ini kan exercise kami. Mengenai formula yang tepatnya nanti kita gunakan untuk mendistribusikan 15 itu, silakan ini menjadi kewenangan dari fraksi-fraksi dan DPR untuk melakukan formulasinya bersama dengan pemerintah. Itu kita ketok, kita kesepakati. Oke Pak, kita sepakati penambahan 15, formulanya nanti kita lakukan pembicaraan ulang. Tetapi dalam kesempatan itu beberapa teman-teman fraksi menyampaikan usulan-usulan formula. Misalnya begini, teman saya Pak Joni Plate dari Nasdem menyampaikan, sebaiknya Pulau Jawa tidak perlu ditambah lagi. Karena secara kumulatif, seluruh Pulau Jawa yang ada 6 provinsi ini, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DIY, Banten, dan DKI, ini 60% dari jumlah anggota DPR. Jadi lebih banyak daripada 28 provinsi lain di luar Pulau Jawa. Ya. Oleh sebab itu kalau misalnya berdasarkan jumlah penduduk ditambah lagi Pulau Jawa, karena kalau berdasarkan jumlah penduduk ya Mbak Titi, itu paling tidak DKI bisa tambah 1. Tambah lagi ya. Ya, kemudian Jawa Barat bisa tambah 1. Oke, Jawa Barat tambah 2 malah ya. Bisa tambah besar sekali tambah 2 Pak. Jawa Barat. Banten tambah 1. Ya. Nah, Jawa Timur, Jawa Tengah nggak nambah itu berdasarkan perhitungan kita. Nah itu justru semakin melebarkan kesenjangan antara Jawa dan luar Pulau Jawa. Itu usulan teman saya, Pak Joni Plate. Ya, untuk dipertimbangkan formula itu. Nah, saya kira itu juga bagian yang bisa kita pertimbangkan. Ini juga kan sebenarnya tidak menutup kemungkinan redistribusi dan realokasi itu. Mungkinkah ini akan dijalankan? Kalau sekarang kan memang harus ada dialog dengan penduduk di daerah-daerah yang apalagi yang dikurangi begitu kursinya. Tapi apakah kalau memang semangatnya adalah bahwa ini kan kita berbicara soal seluruh negara lah begitu. Kalau memang ada kelebihan maka diberikan kepada yang kekurangan gitu khusus untuk kursi ini. Akan adakah perbincangan seperti itu? Ketika RDP dan ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah itu salah satu agenda yang kita tanyakan. Kita ke Sulawesi Selatan ya. Kita tanyakan kepada kalangan kampus, tokoh-tokoh masyarakat yang berkumpul pada saat itu. Gimana kalau misalnya dalam rangka untuk memenuhi azas keadilan antar daerah ini Sulawesi Selatan kita kurangin. Ya kalau teman-teman dari kampus sih memahami, nggak apa-apa lah Pak katanya. Politisi memahami tidak. Nah sekarang ada juga yang melakukan penolakan, kan, Nah ini kan kita mesti carikan jalan tengah. Makanya kemudian sebenarnya saya secara pribadi ya PKB mengusulkan kepada pansus pada saat itu. Ketika berdebat nambah 5 tambah 10 atau tambah 19 gitu ya. Saya bilang oke lah kita ambil jalan tengah tambah 10. Dengan formula daerah-daerah yang over representasi hanya boleh lebih 1 saja. Ya. Kita kasih kebijakan lah gitu, hanya boleh tambah 1. Akhirnya setelah di exercise ketemu di angka 10 hanya nambah 10, nggak perlu nambah 19. Nah, ini kan salah satu formula juga untuk kemudian kita usulkan nanti ketika kita melakukan pembicaraan soal distribusi terhadap 15 tambahan di DPR. Nah itu semua kita tampung lah. Termasuk kalau Mbak Titi nanti mengusulkan secara lengkap dan secara komprehensif, saya kira pantas untuk kita bicarakan. Nah, kalau dari Perludem kan masih mengatakan bahwa tetap harus ada redistribusi dan realokasi. Tapi mungkin boleh share juga bagaimana bayangan dari Perludem agar hal ini memang benar bisa dijalankan. Kembali lagi, kenyataan di lapangan bisa jadi berbeda begitu dengan yang diteorikan. Alokasi kursi itu kan bahasa politiknya, bahasa pemilunya. Tapi kemudian kalau bahasanya masyarakat itu adalah kualitas representasi dan kinerja. Makanya tadi ketika bicara pada publik-publik yang di luar kepentingan politik, mereka bisa menerima masyarakat kampus, lalu gerakan civil society, mereka bisa memahami bahwa yang dipersoalkan selama ini adalah walaupun kita bicara soal teknokrasi pemilu ya, instrumen pemilu melalui sistem pemilu, tapi kan catatan ketika mau menambah, catatan kritisnya pasti soal kinerja, soal kemudian representasi. Apakah yang 560 ini kemampuan untuk menjangkau kepentingan publik itu terkendala karena jumlahnya cuma 560 atau karena ada yang lain. Bahkan kalau kita tanya ke masyarakat, bagaimana nih kalau DPR nambah 560? Kalau perlu dikurangi 100 saja gitu. Bahkan pendapatnya seperti itu. Ada angle yang bisa dipergunakan dari sisi kinerja dan itu juga ya. Nah, makanya kemudian kami meyakini bahwa distribusi alokasi itu memang harus dilakukan.
Karena mau tidak mau ada provinsi yang sudah menikmati kenyamanan tanda kutip ketika dia mengambil alokasi kursi dari provinsi yang lain. Dan publik di provinsi itu kami juga yakin itu bisa memahami itu. Oleh karena itu di 15 ini yang kita betul-betul harus kawal nih Pak Lukman Edi karena komitmennya sudah harus berbasis jumlah penduduk. Yang kedua kemudian distribusinya harus memperkuat konstituensi. Makanya tadi kan soal dapil luar negeri makanya kita usulkan karena ada fasilitasi representasi yang tidak terfasilitasi di situ. Jadi yang 15 ini bukan berarti karena ada daerah-daerah yang under tadi main ini dikasih saja nih karena Riau kurang 2 kasih 2, Kepri kurang 1 kasih 1. Itu ya, tapi yang mengalami kelebihan-kelebihan itu tetap terbiarkan. Jadi tujuan kalau yang mengalami kekurangan itu kita ke sana juga, kita ke Kepulauan Riau, kita ke Riau kita tanya. Dan itu permintaan resmi dari pemerintah. Kita ini sudah 15 tahun pemilu, tapi kok masih kurang juga. Ya, sampai di Riau itu masyarakatnya bilang begini, kita ini sudah 3 kali pemilu 15 tahun. Ya. Tapi tetap kami kurang 2 dari jatah yang sebenarnya harus dimiliki Riau. Riau itu salah apa? Kenapa kok nggak dilengkapi? Atau provinsi lain lebih istimewanya apa? Pasti muncul pertanyaan seperti itu. Provinsi lain, Sumatera Barat kan tetanggaan Riau. Sumatera Barat kenapa kok lebih 3? Gitu. Sampai bilang jauh Pak, jauh. Sampai bilang begini, kalau Riau ini nggak pernah ada PRRI. Nggak pernah berontak ini Riau katanya, sampai bilang begitu kan. Itu kan bagian dari yang harus kita perhatikan juga aspirasi-aspirasi. Ini kan berarti jangan sampai dari kami sudah 3 kali pemilu menjadi kami sudah 6 kali 10 kali pemilu masih masih kekurangan kursi. Berarti memang harus dilakukan distribusi dan realokasi tadi. Jadi pendapatnya beda-beda lah, variasi ada yang kelebihan rela untuk menyerahkan kursinya silakan ambil. Yang kekurangan tetap menuntut ya begitu. Tadi ada yang mengatakan juga bahwa kalau bisa dikurangi. Nah, ini kalau sudah bicara anggaran mungkin akan lebih minta dikurangi lagi dari masyarakat yang memprotes gitu Pak. Anggarannya akhirnya bagaimana Pak disepakati? Kalau konsten anggaran, kita ini kan juga ada signifikan anggaran dikurangi. Misalnya begini, soal verifikasi faktual. Ini kan anggarannya besar verifikasi faktual. KPU itu mengajukan lebih 500 miliar anggaran verifikasi faktual. Nah, gimana kita menyederhanakan verifikasi faktual ini sehingga kemudian kita bisa mengurangi sampai 500 miliar. Tapi maksudnya kalau untuk penambahan anggota ini DPR kan kita setelah hitung butuhnya hanya 38 miliar. Ya, itu nanti dari mana? Apa jadi itu patungan atau bagaimana seperti kata Pak Reza Patria tadi? Udah bilang itu kan loh ketika itu kita nawar 19 gitu. Kita nawar 19 ketika kita soal 19 Pak Reza Patria bilang, ya kalau memang pemerintah masih keberatan soal constraint anggaran, ini bisa sebagai salah solusi. Tapi kemudian Wamen waktu itu dan Sekjen Mendagri ini bukan soal constraint anggaran, ya bukan soal constraint anggaran. Anggarannya ada. Ya soal anggaran itu tidak menjadi utama lah untuk dibicarakan. Tapi yang penting prinsipnya gitu, prinsipnya. Dan kalau anggaran kan bisa di tempat lain kita efisiensi, ya di tempat yang ini misalnya terjadi peningkatan. Dan bukan angka yang besar sebenarnya untuk 35 miliar itu pemerintah. Pak Lukman, terima kasih Mbak Titi. Ini saatnya kita mengawal ya, mungkin 15 kursi ini akan kemana saja begitu. Tapi jangan ulangi kesalahan sejarah. Jangan ulangi kesalahan sejarah, itu catatannya dari Mbak Titi. Terima kasih.